Belakangan, wanita itu selalu digigit nyamuk saat tidur sendiri. Ia pun mengambil selimut putra mahkota dan mengizinkannya tidur di ranjangnya. Rencananya, ia menjadikan sang pangeran umpan hidup agar nyamuk menggigitnya, bukan dia. Tanpa disadari, putra mahkota cacat yang ia tolong itu sebenarnya sudah lama sembuh total. Lebih dari itu, bekas-bekas di tubuhnya sama sekali bukan gigitan nyamuk, melainkan bekas cinta yang ditinggalkan sang putra mahkota saat ia terlelap. Tapi nyatanya, sang putra mahkota tak merasa apapun selain rasa muak padanya. Semuanya bermula 6 bulan lalu. Ia diburu pasukan musuh dan lumpuh akibat serangan, hingga diselamatkan oleh wanita itu. Bukannya melapor ke keluarga kerajaan, ia justru memanfaatkan kondisi sang putra mahkota yang tak berdaya untuk memaksanya menikah. Setelah menikah, ia tak hanya menyajikan makanan hambar, tapi setiap malam juga terus menekannya agar mau memberinya seorang anak. Awalnya, sang putra mahkota memberikan perlawanan sengit, namun seiring waktu ia menghabiskan hari demi hari bersama wanita itu, ia justru benar-benar jatuh cinta padanya. Namun, wanita itu kian tak puas, hingga mengusir sang pangeran dari ranjang 3 bulan setelah menikah, karena belum juga hamil. Ia bahkan bersiap meninggalkannya demi pria lain, membuat sang pangeran dilanda amarah yang membara. Tanpa disadari, obsesi wanita itu untuk hamil hanyalah demi bertahan hidup di dunia ini. Ternyata, wanita itu adalah jiwa yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, setelah menemukan sang putra mahkota yang terluka, ia merawatnya dengan sangat teliti hingga sembuh. Setelah sang putra mahkota benar-benar pulih, ia bahkan menghabiskan seluruh tabungannya untuk mengirimnya kembali ke ibu kota kekaisaran. Putra mahkota bahkan telah menjanjikan hadiah 50 ekor sapi sebagai balasannya. Namun, hanya 3 hari kemudian, istana kekaisaran mengirim pasukan untuk membantai setiap orang di desanya. Ia sendiri dibunuh oleh para prajurit, dan dengan napas terakhirnya, ia mendengar bahwa pembantaian itu diperintahkan untuk menutupi keberadaan putra mahkota. Amarahnya meluap, namun ia tak berdaya. Saat membuka mata, ia terlahir kembali ke hari. Ia membawa pulang putra mahkota. Ia segera meraih pisau dapur ingin menghabisinya, tapi lantai licin membuatnya jatuh tepat di atasnya. Bibirnya tak sengaja mendarat di bibir sang pangeran, membangunkannya dari koma. Menatap putra mahkota yang linglung, rencana berani pun muncul di benaknya. Ia akan mengandung anak dari putra mahkota. Ketika ia meninggal, ia akan membantu anak mereka naik takhta sebagai kaisar baru, dan ia akan menjadi permaisuri janda, wanita paling dihormati dan berkuasa di seluruh kerajaan. Malam itu juga, ia menyiapkan kamar pengantin dan berjalan mendekati putra mahkota dengan mengenakan gaun pengantin lengkap. Putra mahkota langsung terpikat oleh kecantikannya. Meski berniat menolak, ia membiarkan wanita itu duduk di pangkuannya tanpa sepatah kata. Namun 3 bulan berlalu, dia belum juga hamil. Saat bersiap meninggalkan desa lebih awal, pasukan musuh tiba-tiba melacak lokasi putra mahkota. Karena terdesak, ia terpaksa mengungkap bahwa ia telah pulih sepenuhnya dan membantu wanita itu membela diri. Namun, hal ini justru memantapkan tekad si wanita untuk meninggalkan putra mahkota selamanya.